Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita absensi dulu ya. Guru, hadir Ibu. Hadir Ria. Hadir Ibu. Nurmita. Hadir Ibu. Armanudin. Hadir Ibu. Nah, anak-anak sudah hadir semua ya. Sekarang untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Anak-anak, silakan balik berdiri. Silakan ditinggalkan juga mumpung harganya murah. Masa HP-nya tolong kasih ke anak saya dari sebelah mas. Ya. Janjinya. Nah, anak-anak, sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Silakan duduk. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau tanya nih, bagaimana sih cara kita agar bisa ikut menjaga lingkungan agar tetap sehat? Benar. Kemudian, apa sih yang sebaiknya kita lakukan agar lingkungan yang kita hindari agar tidak merusak lingkungan? Tidak benar lagi. Tidak merusak tanaman. Benar. Nah, kemudian mengapa penting bagi kita untuk peduli dan menjaga lingkungan di sekitar kita? Agar kita nyaman. Nah, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai tentang kipas pada bab 8 kelas 5 mengenai bumiku sayang, bumiku mawar. Ada topik B, oh lingkungan jadi rusak. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami penyebab bumi berubah karena aktivitas manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia dapat merusak lingkungan. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan apa saja dampak dari kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Pertama, apakah di lingkungan sekitar kalian terjadi perubahan? Iya. Nah, perubahan apa saja yang terjadi? Nah, jadi perubahan lingkungan bisa terjadi secara cepat ataupun secara perlahan-lahan. Perubahan yang berlangsung secara cepat mengakibatkan perubahan lingkungan yang
dapat dilihat dengan segera. Misalnya perubahan lingkungan karena bencana, seperti gempa, gunung meletus, atau tanah longsor. Berbeda dengan perubahan lingkungan yang efeknya dapat terlihat dalam jangka waktu yang lebih lama, perubahan lingkungan secara perlahan bisa disebabkan oleh aktivitas manusia. Kemudian, kegiatan manusia yang membuat lingkungan berubah. Salah satunya ada penebangan pohon. Nah, apabila manusia menebang pohon secara liar, maka dampak dari hal tersebut adalah terjadinya bencana alam seperti longsor, banjir, kekeringan, juga kualitas oksigen yang tidak baik, sehingga hingga hilangnya habitat bagi berbagai hewan dan juga tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah membuang sampah sembarangan. Nah, dampak dari membuang sampah sembarangan ini adalah yang pertama, banyak sampah yang menumpuk. Kemudian sungai tersumbat hingga banjir. Lalu mikroplastik berbahaya masuk ke dalam tubuh ikan, kemudian dikonsumsi oleh manusia. Lalu yang terakhir, ekosistem laut menjadi rusak dan tanah tercemar. Selanjutnya yaitu penggunaan plastik. Dampak dari penggunaan plastik adalah tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah. Kemudian limbah plastik bisa menghasilkan zat karsinogenik yang dapat memicu kanker. Lalu yang ketiga, di tanah, plastik dapat menghalangi peresapan air dan juga sinar matahari. Nah, kemudian tentang manusia dan sampah. Hampir semua aktivitas yang dilakukan manusia ini menghasilkan sampah atau sisa. Hal ini akan semakin banyak dan juga menumpuk seiring bertambahnya jumlah manusia di muka bumi. Jadi sampah yang tidak bisa langsung diuraikan dan butuh waktu lama untuk dapat diurai sempurna, salah satunya adalah sampah plastik. Nah, anak-anak perhatikan gambar di sini. Sini ada sampah dari sungai akan mengalir ke laut, kemudian pun tercemar menjadi sampah plastik. Nah, sampah plastik itu kemudian terurai menjadi mikroplastik, lalu dimakan ikan, kemudian ikan dimakan oleh manusia. Sehingga manusia akan menjadi sakit karena lingkungan yang tercemar itu. Nah, itu dia penyampaian materi kita pada hari ini. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa saja sih contoh perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat? Ya, Wanda? Ada gempa, gunung meletus, dan tanah longsor, Ibu. Nah, indah sekali. Kemudian perubahan lingkungan karena aktivitas manusia, termasuk perubahan lingkungan yang cepat atau lambat? Lambat. Perubahan yang terjadi karena aktivitas manusia, termasuk perubahan yang perlahan-lahan tanpa kita sadari.
3 dan ini kelompok keempat. Ibu akan membagikan tugas kelompok untuk dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing ya. Sebelum mengerjakan, anak-anak silakan membaca petunjuk yang ada di LKPD tersebut ya. Beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1. Di sini Ibu meminta untuk mengerjakan jenis sampah dari yang kita dapatkan. Ini Ibu kasih botol, itu merupakan jenis sampah plastik. Dampaknya bisa jadi banjir, terus mengotori lingkungan sekitar. Penyebabnya manusia membuang sampah sembarangan, dan cara mengatasinya mengurangi penggunaan penggunaan plastik ini. Kita bisa menggunakan botol atau tumbler, terus tidak membuang sampah ke laut, sungai, dan selokan. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Teman-temannya ada yang ingin menanggapi? Tidak ada, Ibu. Kita beri tepuk tangan. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Baik teman-teman, di sini ada beberapa jenis sampah. Jadi yang kita dapatkan ini adalah jenis sampah plastik. Jadi ada pun beberapa dampak dari sampah plastik ini adalah yang pertama tercemarnya tanah, air, dan makhluk bawah tanah. Yang kedua yaitu menghalangi perasapan air atau menghalangi dari perasapan air tersebut.
Penyebabnya itu membuang sampah sembarangan seperti di lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar. Cara mengatasinya itu tidak membuang sampah di selokan dan kurangi penggunaan plastik. Bagaimana kelompok yang lainnya? Apakah ada yang menanggapi? Terima kasih Arman. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang lain. Nah, karena waktunya tidak cukup untuk kelompok 3 dan 4, kita lanjutkan presentasinya minggu depan ya. Sekarang waktunya untuk kesimpulan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Kita Ya, jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah permasalahan lingkungan yang sering terjadi adalah seringnya manusia membuang sampah sembarangan, kemudian menebang pohon dan merusak lingkungan, Bu. kita beri tepuk tangan untuk kita. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah perubahan lingkungan ada yang terjadi secara cepat maupun perlahan-lahan. Yang terjadi secara cepat bisa melalui bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, dan juga Gunung meletus. ya, gunung meletus. Kemudian perubahan lingkungan yang terjadi secara perlahan-lahan dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya itu aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Contohnya adalah membuang sampah, menebang pohon, lalu nanti ya dulu lupa ya. Nah, jadi ya itu saja pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.